untuk menjaga kewaspadaan hancurnya negara, maka saya disawek di Pulau Lombok oleh Soekarno. Amanat Soekarno sama saya, ku titipkan negara beriman ini untuk orang-orang beriman. Ini yang nampak pada Soekarno, pada saya. Ku titipkan negara beriman ini untuk orang-orang beriman. Terasa semua orang beriman. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di sisi gelap Imam Mahdi. Yang mana ini? Ya, sekarang puncaknya untuk penggelapan di sisi gelap Imam Mahdi. Dengan judul Ada Apa Dengan Allah. Kalimat ada apa dengan Allah ini tidak bisa saya menulis bercoret seperti apa yang diterangkan di dalam Karomah. Ya, sudah dikatakan tadi di dalam Karomah, dikatakan bila ingin menulis, kalau Allah belum mencabut kepintaran menulis, terjadilah seperti ini. Kadang juga akan menjadi gunung, naga, laut, dan lain-lain. Nah, sekarang ini ada apa, baru ada apa dengan Allah gitu, udah kecoret kayak gitu. Sekarang dilengkapi, mujizat sudah dijelaskan, dan Karomah sudah dijelaskan sama Ratu Adil. Ada apa dengan Allah? Ada apa dengan Rasulullah? Ada apa dengan Soekarno? Jawab, ada kantor pemerintahan Islam NTB Nusa Tenggara Barat, pembangunan akhlak dan kerukunan hidup umat beragama. Tujuan kantor ini didirikan untuk mengikis habis kebodohan dan keterbelakangan, dan untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia, supaya semua manusia beriman dan berakhlak. Tetapi kantor ini belum ada dibangun di Indonesia, masih sedang mencari jalan Al-Mahdi, Imam Mahdi ini. Dan pada waktu saya pergi ke Jawa, di muka menantu saya ada sebuah papan putih bertulisan kantor pemerintahan. Tidak ada Islam. Saya lihat ini di Jawa, kantor pemerintahan apa, karena jauhnya tulisan itu akhirnya tidak bisa lengkap saya baca. Kantor pemerintahan tak lengkap saya baca. Nah sekarang rumah pribadi saya dimimpikan oleh anak kandung saya yang nomor 1 ini. Rumah saya diganti di dalam mimpi menjadi kantor yang saya sebut tadi. Ini tak jelasin. Mungkin anak saya saja yang jelaskan, karena dia dikatakan petunjuk dan mimpi. Berawal tahun 2013, aku diperlihatkan secara kasaf, bukan mimpi. Waktu itu hanya memejamkan mata. Terlihat jelas sekali payung pemerintahan Islam sejati hidup itu turun dari langit dengan tulisan yang sangat besar sekali. Tulisannya dengan huruf besar semua mengatakan, pemerintahan Islam akan tegak sebentar lagi. Itu tulisan yang turun dari langit, dan di tulisan besar. Jadi ada payung turun bertuliskan, pemerintahan Islam sebentar lagi akan tegak. Setelah mimpi itu terjadi,
maaf, bukan mimpi, tapi kasaf. Setelah kasaf, baru kasaf itu terbuka hijab ya, terbuka rahasia ilahi. Nah, setelah terjadi kasaf itu, setelah itu baru aku mimpi. Dalam mimpi itu kembali lagi sebuah payung keluar dari lubang matahari. Siapa pernah dengar di sini bahwa di YouTube telah di-share tentang lubang matahari, sudah ditemukan oleh penemuan luar negeri bahwa di matahari itu ada hole, ada lubang. Mungkin itu kaitannya dengan petunjuk yang aku dapat itu. Jadi seperti itu. Setelah itu terjadi, mimpi aku lagi. Dalam mimpi, rumah kediaman Al-Mahdi, Imam Mahdi dirubah disulap menjadi kantor pemerintahan Islam sejati hidup dengan dirubah atapnya jadi tinggi, yang sekarang biasa gitu, rumah seperti biasa, rumah sederhana gitu, jadi dirubah menjadi kantor pemerintahan Islam sejati hidup. Ya, karena dari mimpi sekarang Allah akan membongkar rahasianya. Berarti yang tidak percaya mimpi tidak percaya dengan hadis Rasulullah yang mengatakan mimpi orang-orang beriman adalah nyata. Oke. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh anak saya. Sekarang lanjut. Saya membuat 3 pertanyaan. Kapan, siapa, apa? Kapan saya bisa bertemu dengan Allah? Siapa yang mempertemukan saya dengan Allah? Allah itu berwujud apa? Ini sering saya dengar-dengar di HP kata-kata ini, akhirnya tersentuh hati saya, ingin mendalami arti dan makna kata-kata ini. Lalu saya menulis, bumi bergetar, langit bahagia. Tetapi tulisan saya ini tidak bisa diberikan mujizat dan keanehan yang akan diperlihatkan oleh Rabu Adil dan menjelma menjadi gunung dan merah dan bendera. Ya, ini salah satu karomahnya juga. Oke. Abah waktu itu mau menulis bumi bergetar, langit bahagia. ya ini Abah waktu itu mau menulis bumi bergetar, langit bahagia. Atau langit bahagia. Datang karomah seperti ini. Tuh karomahnya. Jadi karomahnya kayak gunung. Subhanallah. Ya ini salah satu karomah Al-Mahdi, Imam Mahdi untuk diketahui umat ya. Jadi ini. Nah, gunung, terus di sebelahnya berkibar bendera. Bendera merah putih apa ya? Merah putih. Nah, merah putih pastinya. Mungkin merah putih yang dibaca berdoa itu yang dirahasiakan Allah. Merah putih itu. yang jatuh di waktu ada seseorang membacakan doa di depan Bapak Prabowo. Iya. Langsung tertimpa kepala beliau, ya Allah. Ya bisa jadi nih. Sebelum itu kan, sebelum itu kan? kejadian itu ya. Belum. Nah itu dah yang sekarang mulai gelap, lebih gelap daripada virus corona. berarti malam ini live Untuk istana. seterusnya. Nah, nanti saya minta rawat, bukan nanti sama Soekarno. Kasihan umat kan? Ya, intinya 1 bulan mau Iya. digelapkan. Itu Perintah malaikat maut. pemerintah malaikat maut. Perintah. Apa kata pantun malaikat maut yang saya terima?
dari adik saya, sedangkan adik saya ini dia berbicara dengan orang yang belum saya kenal. Saya juga belum kenal, dia juga belum kenal. Kok bisa mendapat pantun adik saya itu? Lagi di desa orang tua saya. Bagaimana bunyi pantun? Beli teri to jelateng, kondom sir turun kati, Imam Mahdi uah datang, manusia luwe Mate. tolong artikan lagi adil. Ya, artinya beli teri ke Jelateng, pikul garam ke Bengkate. Imam Mahdi sudah datang, manusia banyak mati. Cocok dengan mimpiku bahwa 30% tertinggal di bumi. Penduduk ke bumi ini untuk menjadi pengikut Imam Mahdi, 70% gimana? Ya Allah, 70% akan dilenyapkan katanya. Ya Allah, jangan sampai jadi bagian 70% untuk yang berkomentar buruk ya. Ya, terimalah konsekuensinya. Bagus dikerjakan, bagus dapatnya. Jelek dikerjakan, jelek dapatnya. Al-Fatihah. Itu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mendengar keterangan Al-Mahdi Mahdi ini anggap sebagai emas berlimpah ruah di dalam kotak. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak lagi. Iya. Semoga yang mendapatkan hidayah untuk datang ke live ini, aku doakan baik yang berkomentar buruk, manis, pahit, baik, bagus, mendapatkan hidayah semua. Amin. 15 pertanyaan tentang Allah dan tentang iman oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. 1. Siapa Allah itu? 2. Siapa punya nama Allah itu? 3. Siapa yang pantas disembah itu? 4. Siapa yang pantas menyembah itu? 5. Siapa yang ada di dalam sembah? 6. Mengapa kita menyembah? 7. Tunduk dan taatkah Anda semua kepada Allah? 8. Tunduk dan taatkah Anda semua kepada perintah Allah? Dan tunduk dan taatkah Anda kepada suri teladan Rasulullah? 9. Apa itu iman? Sudah saya bahas. Apa itu iman? 10. Apa pakaian iman? 11. Apa perhiasan iman? 12. Apa buahnya iman? 13. Apa landasan iman? 14. Apa bukti dan kenyataan orang beriman? 15. Apa kedudukan orang-orang beriman? Penyusun penulis Sultan Al-Quran Hidup Akbar Serwah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi dari Mas Merah Indonesia. Sahih. Jika ingin catat, silahkan dicatat. Nomor HP Al-Mahdi Sultan Al-Quran Hidup Akbar Serwah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi dari Mas Merah Indonesia. Sahih. Jika ingin catat, silahkan dicatat. Nomor HP Al-Mahdi Imam Mahdi 081 806 128 178. Mengapa 8? 8 pintu surga, 8 surga, 8 jalur kemerataan, 8 sifat pemimpin. Seperti yang sudah saya baca tadi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan ada foto keluarga merah putih. Ini Foto keluarga merah putih sudah dijelaskan pada penggelapan Soekarno tadi. Tapi ada Nabi Isa yang belum dijelaskan. Nabi Isanya di pinggir. ya, ini Nabi Isa. Ini Imam Mahdi.
Sekarang akan dilebih jelaskan sama dengan penggelapan Soekarno, mulai dari A. tersirat, B. tersurat. Al-Mahdi, Imam Mahdi berada di sisi gelap, bekerja sama dengan Al-Masih Nabi Isa. Isa mula kalamullah, penghalang menuju surga sehingga menjadi gelap. Ada 30 penghalang menuju surga. 1. Tidak mengenal diri sendiri. 2. Tidak mengenal Allah. 3. Tidak mengenal Rasulullah. 4. Tidak mengenal Nabi Rasul. 5. Tidak mengenal ulama warasatul anbiya. 6. Tidak mengenal waliullah. 7. Tidak mengenal Nabiullah. 8. Tidak mengenal Rasulullah. 9. Tidak mengenal tentara Allah. 10. Tidak mengenal malaikat Allah. 11. Tidak mengenal Al-Mahdi, Imam Mahdi. 12. Tidak mengenal Aulia Allah. 13. Tidak mengenal Anbiya Allah. 14. Tidak mengenal bidadari Allah. 15. Tidak mengenal Al-Quran tidak luntur. 16. Tidak mengenal kebenaran. 17. Tidak mengenal ilmu hak. 18. Tidak mengenal ilmu keturunan. 19. Tidak mengenal ilmu tauhid. 20. Tidak mengenal ilmu marifat. 21. Tidak mengenal ilmu sumpah. 22. Tidak mengenal ilmu tasawuf. 23. Tidak mengenal ilmu batin. 24. Tidak mengenal ilmu nur Allah. 25. Tidak mengenal ilmu nur Muhammad. Tepat sekali angka 24 dan 25 ini, Nabi Isa dan Nabi Muhammad dalam susunan saya. 26. Tidak mengenal yang disembah. Iya, pas ya. 27. Tidak mengenal yang menyembah. 28. Tidak mengenal sembah di dalam sembah. 29. Tidak mengenal asal usul pada dirinya. 30. Tidak mengenal ilmu yang dibaiat. Wajah umat buta kebenaran. Wajah umat kebuta kebenaran. Maka gelaplah sekalian apa yang didakwahkan oleh para pendakwah, para penceramah, semua sudah terlintas oleh Imam Mahdi. Ada wali, ada nabi, ada rasul, ada aulia, ada anbiya, semua sudah terlintas oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ini tidak main-main ini didapat dari petunjuk. Bukankah kalian selama ini menunggu orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Tapi apa balasan kalian? Apa perbuatan kalian? Petunjuk-petunjuk kalian hina. Orang yang mendapatkan petunjuk kalian bully. Ya, konsekuensi pasti akan didapat. Nih, jangan main-main ya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberi petunjuk.